Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah yang menyelamatkan, menebus, mencintai kami semua. Lewat perantaraan Bunda Maria, Engkau melimpahkan rahmat demi rahmat dengan memberikan putramu Sang Sabda menjadi manusia seperti kami. Bantu kami untuk mengharapkan kedatangannya ke atas muka bumi ini, memberikan damai, tapi juga ke atas hati kami masing-masing. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kemarin Tuhan memberikan mujizat yang besar bagi kita. Maria dikandung tanpa noda dosa. Sekali lagi, hampir tidak mungkin kita memahami bahwa Tuhan memberikan, menjaga dan memelihara Maria. Menjaga dan memelihara Maria. Sehingga ia suci murni sejak awal. Ya, dilindungi dari segala noda dosa. Tuhan bisa melakukan itu karena dia ingin putranya sendiri lahir dikandung dalam rahim Maria yang suci murni bersih. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat ya lukisan ini. Pasti Anda semua masih ingat, ini adalah Maria Guadalupe. Ya. Dan ini mujizat yang luar biasa juga, yang di luar nalar manusia. Anda mungkin mengenal sejarahnya, tapi sedikit saya mau mengatakan hari ini karena Santo Juan di Diego yang seorang duda yang ditampai oleh Bunda Maria. Ya. Ketika dia mau menuju gereja untuk misa harian, dia ditampai oleh Bunda Maria supaya tempat di mana di Bukit Tepeyak itu didirikan gereja. Lalu apa yang terjadi? Dia bicara dengan Bapak Uskup dan Bapak Uskup ragu akan pengalaman perjumpaan dengan Bunda Maria itu. Lalu Bapak Uskup minta sebuah bunga mawar yang tidak mungkin ada pada bulan Desember. Ya, maka ketika kemudian Juan di Diego kemudian ragu bahwa itu akan mungkin, tapi dia berjumpa dengan Bunda Maria untuk mengambil bunga di Bukit Tepeyak itu. Lalu bunga-bunga itu, bunga mawar itu yang ada yang tak mungkin muncul pada waktu itu, ditaruh di telma, di seperti kain gitu, kain yang untuk di kain itu yang telma di sini, nah, kain ini. Lalu bunga-bunga itu dimasukkan ke dalam, lalu dibawanya di hadapan uskup. Lalu tidak boleh dibuka. Ketika dibuka di hadapan uskup, uskup kaget dan terpana. Karena tidak hanya bunga-bunga mawar itu yang muncul pada waktu Desember itu, tetapi ada gambar. Inilah gambar Maria Guadalupe. Ya, bagaimana mungkin bunga mawar itu melukiskan gambar Bunda Maria? Siapa yang melukis? Tak mungkin, setelah diselidiki tidak mungkin ini buatan tangan manusia. Ya. Gambar Bunda Maria yang sedang mengandung. Ya. Dan kemudian diselidiki kita bisa melihat bahwa kemudian ada semacam di dalam gambar ini ada juga ada suara musik, suara instrumen musik yang begitu lembut dan begitu syahdu. Itulah kemudian karena gambar inilah kemudian Bapak Uskup membentangkan untuk membangun kapel dan gereja di tempat itu dan menjadi Basilika Maria Guadalupe. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kemudian begitu banyak orang Indian yang kemudian menjadi Katolik sampai sekarang di Amerika Latin. Pewartaan Bunda Maria itu membuat banyak orang di Amerika Latin yang bersuku Dayak, suku Indian itu kemudian menjadi Katolik sampai sekarang. Seluruh Amerika Latin hampir katakanlah 90% Katolik karena pewartaan Bunda Maria ini. Meksiko. Ya. Saudara, apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah pesta Santo Juan de Diego. Ya, yang dikuduskan
disantukan, dan dia kemudian setelah penampakan itu dia pergi ke hutan dan dia menjadi petapa, menjadi seorang santo, dikuduskan untuk orang Amerika Latin. Saudara, luar biasa. Bunda Maria kita luar biasa. Ya. Percayalah kepada Bunda Maria. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan lewat Bunda Maria. Siapa yang bisa melukis lukisan yang begitu indah dan luar biasa ini? Kalau nggak tangan Tuhan, kalau nggak karya Tuhan, ya kalau nggak kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut lagi sebagai orang Katolik. Ya. Dan saya mendapat gambar dan lukisan yang asli, yang sungguh-sungguh dari Meksiko. Ya. Setelah saya lihat ada ternyata tertinggal di sini, mungkin ada konfrater kita yang pernah pergi ke sana dan kemudian mendapatkan ini. Dan ini adalah asli, sungguh-sungguh asli. Dalam tanda petik repro-nya repro asli, bukan sekedar foto biasa. Ya. Pada waktu itu tahun berapa ini harganya $35 ya, jadi cukup mahal, sungguh-sungguh cukup mahal ya. Tetapi sekali lagi saya mau mengajak Anda, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi Bunda Maria. Itu yang pertama yang saya mau ajak Anda untuk hari ini. Mohon supaya Juan de Diego memberikan rahmat, kelimpahan dan mujizat lewat Bunda Maria yang telah dipakai Tuhan untuk mewartakan kepenyertaan Bunda Maria dalam hidup kita orang Katolik. Hari ini juga Yesus meminta kita supaya ada banyak pekerja di tuayan. Tuayan memang banyak orang yang membutuhkan imam, tenaga-tenaga, biarawan-biarawati dan imam. Ya. Dan itu kita mohon rahmat supaya Tuhan melimpahkan itu semakin banyak orang yang datang ke gereja, yang percaya kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, kepada Santo Yosef. Semoga Anda setiap hari, saya mohon kepada Anda semua 3 kali salam Maria untuk panggilan, terutama untuk Karmel. Ya. Sehingga anak muda mau mempersembahkan, menyerahkan hidup mereka sesungguhnya kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Semoga semakin banyak tenaga-tenaga imam yang dididik di tempat kami ini. Ya. Semoga Anda juga yang bersedia membantu kami untuk mendoakan supaya anak muda berani mengorbankan waktunya untuk mengikuti Yesus, menjadi pekerja di kebun anggur. Seandainya Anda tidak bisa, ya berikan mungkin kepada cucu Anda atau orang lain, atau mengajak orang lain untuk supaya berani mengorbankan hidupnya. Semoga Anda dan kita semua, gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang berani menjadi pewarta, menjadi kabar gembira, menjadi romo, menjadi pastor, menjadi suster, menjadi biarawan, sehingga semakin banyak gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai Yesus dan Bunda Maria dan gerejanya. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.